Budi dan Okta sedang siap-siap di pagi hari. Siapa di antara mereka yang tidak hidup sendiri? Okta sedang menyikat gigi, tapi ada satu sikat gigi lagi di kamar mandi. Ini mungkin milik orang lain, jadi aku yakin sepenuhnya kalau Okta tidak hidup sendiri. Sekarang, lihatlah foto-foto Imran dan Harun ini. Salah satu dari mereka tinggal bersama istrinya. Apa kamu tahu siapa itu? Ada sepasang sepatu hak tinggi dan gaun di lemari pakaian Imran. Dia mungkin sudah menikah. Coba deh, lihat kamar Lina dan Evi. Salah satu dari mereka punya adik kecil yang berbagi kamar dengannya. Apa kamu tahu siapa dia? Ada tempat tidur susun di kamar Lina. Aku yakin dia punya saudara. Oke, salah satu dari cowok ini punya kucing. Apa kamu tahu yang mana? Yang di sebelah kanan. Lihat bagian bawah wallpapernya deh. Ada bekas cakaran tuh. Sekarang, aku akan tunjukkan beberapa gambar satu persatu. Tugasmu adalah menemukan hal yang aneh dalam gambar tersebut. Siap? Ini yang pertama. Mataharinya bersinar terik, tapi untanya tidak punya bayangan. Ini yang berikutnya. Apa yang salah di sini? Lihatlah bendera di bagian atas bangunan dan pohon di dekatnya. Tampaknya angin bertiup ke arah yang berbeda. Ini mustahil, kan? Yang satu ini cukup mudah. Bagaimana menurutmu? Pantulan di cermin salah tuh. Perhatikan detail-detail kecilnya. Apa yang salah? Bus sekolahnya tidak punya pintu. Ada yang tidak beres dengan gambar ini. Kira-kira apa ya? Lihat jamnya. Ini kan musim dingin. Mana ada matahari tenggelam di jam segitu. Mira sedang jalan-jalan di hutan dan tersesat. Untungnya dia menemukan rumah penyihir. Dia pun masuk untuk meminta pertolongan. Sang penyihir dan kucingnya kedatangan tamu. Rupanya, cucu sang penyihir sedang berkunjung. Si cucu pernah dengar kalau Mira jago memecahkan teka-teki. Jadi dia juga punya teka-teki untuk gadis itu. Si cucu mengambil sebuah kaos dan membuat 2 lubang. Pertanyaannya, sekarang ada berapa banyak lubang di kaos ini? 8. Berhubung ada 2 lubang yang dibuat, jadinya ada 2 lubang di setiap sisinya. Totalnya 4, plus ada 2 lubang untuk lengan, 1 untuk kepala, dan 1 di bagian bawah. Setiap hari kerja, Dina makan apel selama perjalanan ke kantor. Suatu kali, dia melihat ada wanita yang menjual bunga. Wanita itu memberi buket bunga kepada seorang pria, lalu bilang, roti lapis tuna. Keesokan harinya, dia berkata yogurt kepada orang yang lain. Pada hari ketiga, telur. Dina penasaran dan menghampiri wanita itu untuk membeli bunga. Wanita itu berkata, apel. Tebak deh, apa kemampuan aneh wanita itu? Rina dan Lucy datang ke Las Vegas untuk pergi ke rumah neneknya Jana. Tapi mereka selalu datang ke rumah yang salah. Di rumah pertama, mereka bertemu nenek ini. Dan di rumah kedua, ada nenek ini. Menurutmu, nenek mana yang berbahaya? Yang kedua, dia sedang merencanakan sesuatu, sementara nenek pertama cuma bersiap-siap untuk pesta Halloween.
Mereka pun pergi ke pesta Halloween di sana. Penyelenggara melarang mereka masuk tanpa kata sandi, tapi mereka tidak tahu kata sandi itu. Si penyelenggara menyukai kostum mereka, jadi dia memberi mereka petunjuk. Aku makan kerang, aku hidup di laut, aku bergerak perlahan, aku punya 5 tangan. Siapa aku? Dalam sekejap, Jana, Rina, Lily, dan Lucy diperbolehkan masuk. Jadi, apa kata sandinya? Bintang laut. Jana mandi untuk menghapus riasannya, tapi seseorang menuangkan cat ke kepala pancurannya dan airnya berubah menjadi hijau. Jana menanyai Lucy, Rina, dan Lily. Lucy bilang, tadi aku mencuci baju, lalu memasak selai kiwi. Maaf, aku pergi dulu. Takutnya gosong. Lily bilang, aku mandi dan keramas tepat sebelum kamu. Ada apa? Kenapa kamu hijau begitu? Dan Rina bilang, aku lagi belajar buat ulangan geometri nih, jangan berisik ya. Siapa yang mengerjai Jana? Lily bilang dia baru saja keramas, tapi rambutnya kering dan sudah dikepang. Selain itu, dia memakai gaun di bawah jubah mandinya, pakaiannya mencurigakan. Lily menginap untuk menemani Jana. Sementara itu, Rina mengajak Lucy mengunjungi bibinya, Vera. Vera punya toko sihir yang menjual beragam ramuan. Saat Vera mendengar tentang apa yang menimpa Jana, dia berkata, "Oke, aku butuh 3 bahan untuk meramu minuman penyembuh. Ini yang pertama, saat melihat aku, terus maju saat merah dan berhenti saat hijau. Apa kamu bisa menebak bahan ini?" Semangka. Mario tiba-tiba masuk, tangan kanannya menyentuh dinding dan terus berjalan. Rupanya sudah waktunya sarapan. Mario tiba di meja. Ada 3 apel, tapi cuma 1 yang bisa dimakan. 2 lainnya beracun. Sayangnya, Mario harus sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Lihat, ada ulat di dalam apel ini. Artinya, apel ini tidak beracun dan aman dimakan. Tak lama kemudian, Mario melewati istana besar yang sudah tua. Dia mau masuk untuk melihat isinya. Dia mencoba membukanya, tapi terkunci. Butuh kata sandi untuk membukanya. Ada deretan angka di sini. 4 digit lagi harus ditambahkan ke belakangnya. Bisa tebak angkanya? 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 4 tambah 7 sama dengan 11, lalu 7 tambah 11 sama dengan 18. Jadi, angka berikutnya adalah 2 dan 9, 29. Karena itu hasil 11 ditambah 18, dan 18 ditambah 29 menghasilkan 47, yaitu 4 dan 7. Kata sandinya adalah 2947, dan jawabannya tepat. Pintu pun terbuka, dan Mario berjalan ke koridor gelap berdebu. Mario melihat koridor panjang dengan banyak belokan. Tugas Mario adalah mencari tahu belokan mana yang harus dia tempuh. Tapi tidak terlalu sulit. Dia berada dalam galeri seni dengan banyak lukisan di dinding. Setelah setiap belokan, dia bisa melihat 2 lukisan. Mario harus mengikuti lukisan yang asli. Dia butuh bantuanmu untuk membedakannya. Oke, ini yang pertama. Mana yang asli? Kedua lukisan ini sepertinya The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi lihat, di salah satu lukisan ini, ada pesawat di langitnya. Van Gogh jelas tidak melukis pesawat, jadi yang ini pasti replika. Sebaiknya Mario memilih belokan satunya. Belokan lagi, ada lukisan lagi. Kali ini, Girl with the Earl Peering, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli?
Perempuan di karya yang asli tidak punya tindik hidung, jadi lukisan di sebelah kanan yang palsu, dan Mario harus belok kiri. Kamu pasti tahu yang satu ini, Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisan ini tak masuk akal. Bisa lihat perbedaannya? Lihat di gambar kanan, kamu bisa melihat mobil di jalanan di balik punggung wanita ini. Jadi, Mario harus belok kiri. Ini adalah The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang palsu? Yang sebelah kiri. Kayaknya smartphone modern meleleh ini kurang cocok di sana. Belok kanan. Gawat, ada yang ngebobol rumah Pak Dipa dan nyuri beberapa barang penting dari brankasnya. Ini foto brankas sebelum dan sesudah kejadian. Bisa temukan 5 barang yang dicuri si penjahat? Si penjahat nyuri segepok uang, tiket ke Lyon, arloji mahal, kalung, dan patung emas. Malangnya bagi si penjahat, Gilang Dipa adalah pensiunan detektif. Wah, jadi teringat masa lalu nih. Gilang pun mencoba memeriksa rumahnya dan mencari jejak si penjahat. Apa kamu lihat hal yang mencurigakan di ruangan ini? Ada jejak sepatu di lantai, ukurannya agak besar. Kemungkinan ini adalah jejak sepatu seorang pria. Sekarang, mari pergi ke lorong tempat jejak kaki itu mengarah. Apa kamu menemukan hal yang mencurigakan di sini? Ada pecahan kaca di lantai. Ini aneh. Soalnya nggak ada jendela yang pecah. Apa si pencuri memecahkan barang miliknya? Si penjahat memasuki rumah lewat jendela. Gilang memutuskan untuk menjelajahi taman. Apa ada jejak di sini? Tampaknya si penjahat menjatuhkan topinya karena terburu-buru. Sekarang, waktunya mewawancara para saksi. Sehari sebelumnya, ada 3 orang di rumah ini. Istri Gilang, Clara, pembantu mereka, Mary, dan si tukang kebun, Adam. Ketiganya mengaku melihat si penjahat. Tapi cerita mereka berbeda jauh. Clara bilang, aku lagi jalan di koridor dan ngelihat bayangan di taman. Ternyata seorang pria berambut coklat panjang. Dia kabur begitu melihatku, jadi kupikir dia cuma orang lewat. Mary berkata, saya mau ke lantai 2 dan saya lihat ada bayangan. Ternyata seorang pria jangkung berkacamata dan kayaknya dia botak. Dia melihat saya lalu kabur lewat jendela. Kayaknya dia menjatuhkan sesuatu pas kabur. Jadi saya langsung telepon bapak. Dan Adam bilang, saya lagi nanam bunga di kebun. Lalu waktu saya menatap ke atas, saya lihat bayangan di lorong. Ternyata seorang cewek. Dia tinggi, berambut keriting. Saya pun lari masuk ke rumah. Tapi pas sampai, dia sudah pergi. Siapa yang benar? Mary. Sepertinya Adam cuma melihat Clara dan Clara melihat Adam, tapi nggak mengenali bayangan satu sama lain. Sementara itu, Mary mengira si penjahat itu botak karena awalnya memakai topi. Dia juga bilang si penjahat memakai kacamata, dari sanalah pecahan tadi berasal. Gilang meminta Mary cerita lebih jelas. Mary rupanya memotret si pencuri, seorang pria parubaya bertopi dan berkacamata. Si penjahat mencuri tiket ke Lyon, jadi Gilang memutuskan untuk pergi ke sana. Dia naik bus ke bandara. Dalam perjalanannya, dia ingin mempertajam keterampilan detektifnya. Dari semua penumpang ini, mana yang tidak punya tiket? Bayi dipelukan bapak ini.
Gilang naik pesawat dan memutuskan untuk berlatih lagi. Dari semua penumpang ini, mana yang sudah menikah? Cewek ini yang punya cincin di jarinya. Gilang tiba di Lyon. Dia datang ke hotel untuk bertanya tentang si penjahat dan sekarang menunggu gilirannya untuk bicara dengan resepsionis. Sambil menunggu, bisa tebak siapa di antara orang-orang ini yang bukan turis? Cowok ini, cuma dia yang gak bawa koper, dia juga gak bawa souvenir. Akhirnya giliran Gilang tiba, dia datang ke resepsionis. "Halo," katanya. "Aku detektif yang sedang menyelidiki kejahatan. Bisa tolong berikan rekaman kamera pengawasmu selama beberapa hari terakhir?" Tentu detektif, tapi bisa tolong bantu aku menyelesaikan kejahatan lain lebih dulu? Kurasa anjingku mencuri surat-suratku. Bisa tolong si resepsionis menemukan anjing itu? Ini dia, anjing itu bersembunyi di bawah tangga aula. Gilang sudah menerima rekaman dari kamera pengawas selama 4 hari terakhir. Bisa temukan si tersangka di foto-foto ini? Ini dia. Di hari pertama dia datang pakai kacamata tapi tanpa topi. Tapi lihat beberapa hari kemudian, dia punya topi baru dan setelan mahal. "Ini pria yang aku cari," ucap Gilang sambil menunjukkan pria di foto itu. "Oh, aku kenal dia," jawab si resepsionis. "Dia biasanya pergi malam hari dan baru kembali pagi harinya sekitar pukul 10. Gilang memutuskan untuk menginap di hotel itu dan menunggu si tersangka kembali. Setelah membawa barang-barangnya ke kamar, Gilang duduk untuk memecahkan beberapa teka-teki logika sebelum tidur. Yang pertama lumayan mudah, ini dia. 2 ayah dan 2 anak laki-laki menemukan 3 jeruk dan saling berbagi, masing-masing dapat 1 jeruk utuh. Kok bisa ya? Ada 3 orang di sana, seorang kakek, seorang ayah, dan seorang anak laki-laki. Teka-teki keduanya lebih sulit, tapi Gilang masih bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau kamu, seorang wanita mau memanggang 6 pai, bagaimana dia bisa melakukannya dalam 15 menit? Jika wajan cuma bisa muat untuk 4 pai, dan 1 pai perlu dipanggang selama 5 menit di setiap sisinya. Lima orang terbangun di aula besar, tak seorang pun ingat siapa dirinya dan gimana mereka sampai di sana. Mereka melihat pintu besar yang tertutup. Orang-orang itu menatap sekeliling ruangan dan tampak ada yang aneh. Apa itu? Patung-patung ini, mereka tersembunyi di seluruh ruangan. Ada 5 orang dalam ruangan, tapi mereka menemukan 6 patung. "Pasti ini kuncinya," Kata seorang pria. "Kita harus cari patung yang lain dari yang lain." Kamu bisa menebaknya? Yang ini, matanya lain daripada yang lain. Orang-orang itu mencoba memakai patung aneh itu sebagai kunci. Come on! Dan berhasil, pintu terbuka dan semua orang masuk ke ruang berikutnya. Tapi saat orang yang memberi saran untuk memakai patung melihat sekeliling, dia sadar dia sendirian di sana. Tiba-tiba hantu perempuan muncul di depannya. "Kalau mau keluar, masing-masing dari kalian harus mecahin teka-tekiku," katanya. "Tapi kalian pasti gagal." Dia lenyap dan pria itu melihat sekeliling ruangan. Dia menemukan sebuah simbol aneh dan dekoder sandi di meja. Kamu bisa menemukan 9 simbol lain? Ini ke-10
simbol itu? Pria itu mulai mengurai pesan memakai decoder. Apa kamu juga bisa memecahkannya? Bunyinya page 52. Pria itu membuka buku di meja. Di halaman 52 ada teka-teki yang ditulis dengan bahasa kuno. Kalau punya aku, kamu ingin membagikanku. Jika membagikanku, kamu tidak punya aku. Apakah aku? Pria itu segera bisa menjawab. Apa kamu juga bisa? Jawabannya rahasia. Pria itu terkejut, dia bisa membaca teka-teki yang ditulis dalam bahasa kuno. Jawabannya adalah sandi pintu. Dia mengetik kata itu dan pintu pun terbuka. Tiba-tiba dia ingat, namanya Tommy. Dia ahli bahasa dan pembaca sandi. Sementara itu di ruang lain, seorang pemuda mendapati dirinya di tempat yang penuh tanaman. Di meja ada 3 bunga dan ketiganya tertawa jahat. Tulisan di depan bunga-bunga itu berbunyi, bunga bohong. Bunga pertama bilang, kamu tak akan bisa keluar dari sini dan tak akan pernah lepas dari kami. Nyerah aja lah. Yang kedua bilang, aku lupa cara kamu bisa lepas dari kami, entah dengan memotong atau mencabut kami. Yang ketiga bilang, mencabut dan memetik kami adalah cara yang benar. Apa yang harus dilakukan cowok ini? Memotong, mencabut, atau memetiknya? Jawaban yang benar adalah memetik. Bunga-bunga ini berbohong, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kata-kata mereka adalah 1. Ada cara untuk lepas dari mereka. 2. Bukan dengan memotong atau mencabut. 3. Cuma ada satu cara menyingkirkan bunga-bunga itu. Yang tersisa tinggal memetik. Cowok itu kemudian memetik bunga-bunga tersebut. Dia melihat huruf-huruf menyala pada kelopaknya. Huruf-huruf itu harus disusun untuk memperoleh jawaban. Apa jawabannya? Basket. Iya, keranjang. Cowok itu memeriksa keranjang dan menemukan catatan terlipat di dasarnya. Dia membuka lipatannya dan terbaca teka-teki ini. Di kolam ada beberapa bunga dengan lebah melayang di atasnya. Ada berapa bunga dan lebah jika kedua pernyataan ini benar? 1. Jika tiap lebah hinggap di satu bunga, seekor lebah nggak akan kebagian bunga. 2. Jika tiap 2 lebah hinggap di satu bunga, ada 1 kelebihan bunga. Kamu bisa bantu cowok ini memecahkan teka-teki? Ada 4 lebah dan 3 bunga di kolam. Tiba-tiba kuntum bunga matahari muncul di meja. Cowok itu memakainya sebagai kunci pintu dan pintu terbuka. Lalu dia ingat namanya Johnny dan dia tukang kebun. Di ruangan lain, seorang gadis mendapati dirinya dikelilingi kristal dan batu permata indah. Di dinding ada papan dengan nama dan gambar berbagai permata. Sebagian permata adalah jawaban bagi teka-teki ini. 1. Apa kamu tahu ratu dan raja sepanjang masa sangat menyukai warna unguku yang cantik? 2. Namaku kayak air, aku sebiru lautan. Bisa kamu tebak apakah aku dan yang mana gambarku? Nomor 3. Hei, aku juga dari air. Aku terlihat pada benang dan ditemukan di dalam kulit kerang. 4. Kamu kenal banget aku. Ayo semangat. Aku bikin kota di tempat penyihir tinggal. 5. Namaku seram, tapi aku nggak berbahaya. Aku bergaris-garis kayak kucing. Bisa kamu cocokkan teka-teki dengan permatanya? Jawaban yang benar adalah 1. Amethyst, 2. Aquamarine, 3. Pearl, 4. Emerald, 5. Tiger's Eye. Cewek itu mendengar bunyi dan melihat kotak di meja telah terbuka. Dia mendekati kotak itu dan membaca teka-teki berikut.
Ratu menghadap raja untuk melaporkan dayang-dayangnya. Di pagi hari, ratu menaruh kalung ametis di kotak perhiasan untuk melindunginya dari sinar matahari. Gak heran, jenis batuan ini cenderung memudar di sinar matahari. Dia melewatkan hari itu dengan membaca buku di perpustakaan. Suatu saat, dia memandang keluar jendela dan melihat dayang-dayangnya di kebun dengan memakai kalung ratu. Dayang-dayang menangis dan bilang bahwa itu nggak benar. Dia tak akan mencuri barang ratu. Raja membuka kotak perhiasan dan ternyata kalung itu masih ada di dalamnya. Siapa yang berbohong? Gadis itu segera sadar bahwa dayang-dayang adalah seorang pembohong. Apa kamu lihat batu kecubung itu sekarang lebih redup dari sebelumnya? Artinya, dayang-dayang memang memakai kalung ratu di luar. Cewek itu memecahkan teka-teki tersebut. 3 permata muncul dari dasar kotak perhiasan. Citrine, garnet, dan alexandrite. Ada juga catatan yang berbunyi, perkirakan berat masing-masing batu tanpa memakai timbangan. Teka-teki ini akan membantumu. Kamu bisa perkirakan berat tiap batuan. Berat citrine 280 gram, garnet 114 gram, dan alexandrite 57 gram. Tiba-tiba cewek itu ingat, Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. Dia nggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga nggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat. Tapi rambutnya nggak basah sehelai pun. Kok bisa? Seniman itu gundul. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan nggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Amy, istri Robby bilang, "Pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong." Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, "Kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. Aku di rumah seharian kemarin nonton TV." Dan Markus, teman Robby bilang, "Aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini." Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? Rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Ana bilang, "Aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina." Lina bilang, "Iya, aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok." Dan Kiki bilang, "Iya, soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, Ana bohong. Aku lihat dia di ruang loker." Bisa tebak siapa yang bohong? Kiki, dia nggak bisa latihan di gym, sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Ana. Yana takut kalau dia dibuntuti. Dia menyerahkan beberapa foto dirinya dan teman-temannya ke polisi. Polisi langsung menemukan pelakunya. Siapa penguntit Yana? Teman Yana, Miko. Cuma dia yang ada di semua foto dan kadang dia bahkan berusaha menyembunyikan identitasnya. Barang buktinya nggak cukup buat menyatakan kesalahan tersangka di suatu penyelidikan.
Detektif Arif memutuskan untuk menyelidiki rumah mereka, berharap untuk menemukan petunjuk. Dan sebenarnya, dia menemukan sesuatu, sebuah ruang rahasia. Tapi ruang itu punya kunci kombinasi dan kata IDEA tertulis di atasnya. Ada ide kodenya apa? "9451". Kodenya adalah nomor urut masing-masing huruf dalam alfabet. Pintu terbuka menuju kantor rahasia tersangka. Sekilas nggak ada yang mencurigakan di sana. Ada meja di tengah ruangan dengan buku di atasnya, beberapa perabotan berdebu, dan ada lukisan di dinding. Detektif memeriksa lukisan itu dan menemukan sebuah berangkas dengan kode 3 angka di belakangnya. Di dekatnya ada satu catatan dengan petunjuk H270B7 tanda pisah 8. Kamu tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan detektif? Detektif sadar bahwa catatan itu berarti halaman 270 baris 7 sampai 8. Dia harus mengecek buku di atas meja. Detektif menemukan baris yang tertera di halaman 270. Bunyinya, "Setelah menelusuri gurun selama 4 hari 3 malam, aku bertemu sepasang musafir. Mereka memberiku makanan dan salah satu unta mereka." Ini adalah petunjuk untuk memecahkan kode berangkas. Apa kodenya? "721". 4 hari 3 malam, totalnya 7. Sepasang musafir berarti 2. Dan jangan lupa salah satu unta tadi. Detektif membuka berangkas dan menemukan bukti bahwa tersangka bersalah. Tengah malam ada yang mencuri artefak antik dari sebuah museum. Penjaga museum bilang pelakunya adalah perampok. Detektif Arif langsung tiba di TKP dan menginterogasi penjaga. Lelaki itu bilang, "Aku lagi ngecek museum, tiba-tiba kulihat bayangan gelap. Aku memanggilnya, tapi dia nggak merespon." Tapi Detektif Arif melihat ada yang salah dalam ceritanya. Bisa kamu tebak apa itu? Di lantai cuma ada jejak kaki satu orang. Kalau ada penjaga dan penjahat di museum, bukankah harusnya ada 2 pasang jejak kaki? Detektif Arif bertanya ke penjaga apa yang dia lakukan berikutnya. Penjaga itu bilang, "Ku kejar pencuri itu, lalu kulihat dia mecahin pintu kaca dan mencuri artefak. Alarm nggak berbunyi, mungkin udah dia matikan." Apa penjaga berkata jujur? Pintu itu memang pecah, tapi terbuka juga tuh. Pintu cuma bisa dibuka dengan kunci. Kayaknya ada yang udah buka pintu itu buat mencegah alarm berbunyi, lalu memecah kaca buat menyembunyikan jejak. Detektif bertanya ke pria itu apa yang terjadi kemudian. Si penjaga bilang, "Aku lari mendekati penjahat itu dan berusaha menghentikannya. Tapi dia nyemprotin sesuatu ke mataku dan aku pingsan. Waktu bangun, aku langsung telepon polisi." Apa dia berkata jujur? Matanya kelihatan sehat-sehat aja kok. Perampokan itu baru terjadi beberapa jam lalu. Kalau si penjaga berkata jujur, minimal matanya masih kelihatan merah. Dia pasti bohong. Ternyata penjaga itu pencurinya dan dia ditangkap. Lewati tiap jembatan. Wisnu mau naik gunung selama 1 hari. Dia menyuruh istrinya mengemas sesuatu untuk dimakan, sesuatu untuk diminum, dan sesuatu supaya dia tetap hangat. Saat Wisnu membuka ranselnya, dia cuma menemukan satu benda. Bisa tebak benda apa itu? Sebutir kelapa. Wisnu bisa minum air kelapa, dia juga bisa makan dagingnya, dan akhirnya Wisnu bisa pakai tempurungnya sebagai ganti kayu-kayu untuk menghangatkan diri. Nina memutuskan untuk bermain kuis. Dia terus saja mengajukan pertanyaan yang sama ke semua orang yang ditemuinya. Dan tiap kali dia mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Bisa tebak apa pertanyaan Nina?
Pertanyaan yang diajukan Nina adalah, jam berapa ini? Perhatikan gambar ini, kira-kira tangki mana yang bakal penuh duluan? Tangki 5. Saluran antara tangki 5 dan 2 ditutup, jadi air akan mengalir ke tangki kelima dari tangki pertama. Tapi nggak akan mengalir ke tangki kedua, makanya tangki 5 akan penuh duluan. Gimana kalau struktur kompleks ini? Apa kamu tahu tangki mana yang akan penuh duluan? Oke, ini penjelasannya. Tangki C cukup rumit karena tertutup di sebelah kanannya. Jadi air akan mengalir ke tangki J. Terus air akan mengalir ke kanan dan masuk ke tangki L. Di titik ini kayaknya jelas tangki H bakal penuh duluan. Tapi bukan, tangki itu juga ditutup. Jadi jawaban yang benar adalah tangki F. Ada sebuah ladang jagung luas, seekor rubah menemukan jalan masuk ke ladang dan mulai berlari. Apa kamu tahu sampai mana si rubah bisa berlari masuk ke ladang? Rubah cuma bisa berlari masuk sampai ke tengah ladang. Setelah titik tengah itu, berarti si rubah berlari keluar ladang. Teti adalah prakirawan cuaca. Hari ini hujan jam 11.57. Bisa bantu dia menghitung peluang cuaca terik dalam waktu 72 jam? Peluangnya adalah 0. 72 jam lagi bakalan pas malam hari. Kenapa nyamuk lebih kurus dari lalat? Karena nyamuk lebih senang begadang. Ini Rico, dan ketiga wanita ini Melanie, Julie, dan Millie. Melanie suka es krim stroberi, Julie suka es krim blueberry, dan Millie benci es krim. Apa kamu bisa menemukan istri Rico di antara ketiga wanita itu? Julie, cincinnya sama dengan cincin Rico. Kesukaan es krim nggak penting sih di sini. 1,5 orang makan 1,5 burger dalam 1,5 jam. Berapa burger yang bisa dimakan 9 orang dalam 3 jam? Makin lama, artinya makin banyak burger. Dan makin banyak orang juga makin banyak burgernya. Total waktunya jadi 3 jam dan orangnya jadi kali lipatnya. Maka jumlah burger yang dimakan akan menjadi 18. Lihat susunan ini. Struktur ini terdiri dari 15 batang korek api. Bagaimana caramu mengurangi 6 batang korek agar menjadi 10? Ini cara yang termudah. Kamu kegocek ya? Pram adalah seorang kakek. Jumlah hari dalam usia cucunya kira-kira sama dengan jumlah pekan dalam umur anaknya. Jumlah bulan dalam umur cucunya juga sama dengan jumlah tahun umur Pram. Jumlah umur mereka bertiga adalah 140 tahun. Jadi, berapa umur Pram? Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu butuh hitung-hitungan. Katakan si kakek adalah A, anak lelakinya B, dan cucunya C. Karena umur totalnya 140 tahun, kita bisa menyusun persamaan ini. A tambah B tambah C sama dengan 140. Jumlah hari di usia si cucu sama dengan jumlah pekan dalam usia anak lelakinya yang bisa dijadikan persamaan ini. 365C sama dengan 52B.
Terakhir, jumlah bulan dalam umur si cucu sama dengan jumlah tahun Pram. Jadi, 12C sama dengan A. Sekarang informasi ini bisa kita jadikan persamaan besar dan kita hitung hasil akhirnya. 12C tambah 365C dibagi 52 tambah C sama dengan 140. 624C tambah 365C tambah 52C sama dengan 7280. 1041C sama dengan 7280. Jadi, C sama dengan 6,99. Karena tadi dikatakan bahwa umur si cucu dalam hari kira-kira sama dengan jumlah pekan si ayah, kita bisa membulatkan angka itu menjadi 7. Jadi, umur Pram 84 tahun dan putranya 49. Kalau kamu kalikan semua angka di ponselmu, angka berapa yang akan kamu peroleh? 0. Ingat, mengalikan angka berapapun dengan 0, hasilnya selalu 0. Harry dan Sarah pergi hiking untuk merayakan hari jadi mereka. Tapi cuma si istri yang kembali dari liburan itu. Sarah pergi ke kantor polisi setempat dan bilang, Harry tersesat di hutan waktu aku tidur di tenda. Polisi menahan Sarah dengan bilang, saya sudah bicara dengan agen perjalanan Anda. Kami curiga Anda terlibat dalam hilangnya Harry. Sarah nggak ngasih tahu siapapun tentang perjalanan itu. Kenapa agen dan polisi bilang dia bersalah? Sarah cuma membeli tiket sekali jalan untuk suaminya dan tiket pulang pergi untuk dirinya sendiri. Artinya, dia yakin kalau dia akan pulang sendiri. Apa kamu tahu mana dari pernyataan berikut yang benar? 1 pernyataan di sini salah, 2 pernyataan di sini salah, 3 pernyataan di sini salah. Pernyataan kedua yang benar. 13 gua terletak dalam bentuk lingkaran di hutan ajaib. Di dalam masing-masing gua itu ada harta karun dan permata. Tiap hari, penjaga gua bisa memindahkan harta karun ke gua terdekat atau bisa menyimpannya di gua yang sama. Sementara itu, tiap 2 hari sekali, pencari harta karun mendatangi hutan itu dan bisa memasuki 2 gua manapun pilihan mereka. Bagaimana para pencari harta karun bisa menemukan harta itu dalam jumlah hari yang seminimal mungkin? Seorang pencari harta karun harus bergerak searah jarum jam setiap hari. Dan seorang pencari lain harus bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan begitu, mereka akan menemukan harta itu minimal dalam 7 hari. Lily sedang duduk di kamar hotelnya, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat seorang wanita aneh berdiri di luar. Wanita itu bilang, maaf, kirain ini kamarku. Lalu dia berjalan menyusuri koridor menuju lift. Lilis nggak kenal wanita itu, dikuncinya pintu dan dihubunginya satpam hotel. Lilis memintanya untuk menahan wanita tadi. Kenapa wanita itu kelihatan mencurigakan bagi Lilis? Kalau memang wanita tersebut mengira itu kamarnya, tentu dia akan buka pintu pakai kunci, bukan mengetuk pintu. Alex, Amy, Ellie, dan Alvin terjebak di hutan. Ada jembatan yang bisa membawa mereka kembali ke kota dengan selamat, tapi jembatan itu sudah sangat tua dan gelap. Jembatan itu cuma bisa menampung 2 orang sekali lewat. Keluarga ini cuma punya 1 senter untuk bergerak dalam gelap. Alex butuh 1 menit untuk menyeberang, Amy butuh 2 menit, Ellie butuh 4 menit, dan Alvin 5 menit. Bagaimana cara mereka sampai di seberang dalam waktu seminimal mungkin? Inilah yang harus mereka lakukan.
Alex dan Amy harus pergi duluan, mereka akan butuh waktu 2 menit. Lalu Alex harus kembali ke Ellie dan Alvin. Sekarang, Ellie dan Alvin harus membawa senter dan menyeberang jembatan. Waktu yang dibutuhkan 5 menit. Lalu Amy harus kembali ke Alex. Sampai di sini, mereka sudah menghabiskan waktu 10 menit. Sekarang Alex dan Amy harus menghabiskan 2 menit lagi untuk menyeberangi jembatan. Dan beginilah cara mereka semua sampai di seberang sungai dalam waktu 12 menit. Septi adalah seorang dosen, seorang penilik akan mengunjungi kelasnya besok. Penilik bisa mengajukan pertanyaan apapun kepada mahasiswa, pertanyaannya bisa mudah atau sulit. Septi berhak menentukan mahasiswa mana yang akan menjawab masing-masing pertanyaan. Septi ingin meninggalkan kesan terbaik. Perintah apa yang harus dia berikan kepada mahasiswanya untuk memaksimalkan peluang didapatkannya jawaban benar bagi tiap pertanyaan? Kamu bisa bantu Septi? Ini gampang kok. Septi tinggal meminta semua mahasiswa tunjuk tangan untuk semua pertanyaan. Tapi yang tahu jawabannya harus angkat tangan kiri, sementara yang nggak tahu jawabannya